Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Falihuliza akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan HIV atau AIDS. Yang pertama, pengertian HIV/AIDS. AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi yang disebut HIV atau Human Immunodeficiency Virus oleh Aziz Alimul Hidayat 2011. HIV adalah jenis parasit obligat, yaitu virus yang hanya dapat hidup dalam sel atau media hidup. Seseorang pengidap HIV lambat laun akan jatuh ke dalam kondisi AIDS, apalagi tanpa pengobatan. Umumnya keadaan AIDS ini ditandai dengan adanya berbagai infeksi, baik akibat virus, bakteri, parasit, maupun jamur. Keadaan infeksi ini yang dikenal dengan infeksi oportunistik oleh Zain 2010. Etiologi penularan HIV/AIDS bisa melalui cara sebagai berikut. Yang pertama, hubungan seksual yang tidak aman atau berganti-ganti pasangan. Yang kedua, menggunakan jarum yang terkontaminasi HIV secara bergantian seperti pada pengguna narkoba suntik, tindik, atau tato. Yang ketiga, paparan darah dan cairan tubuh melalui kulit yang tidak terlindungi. Yang keempat, melalui transfusi darah. Yang kelima, ibu HIV terhadap janin yang dikandungnya atau pada bayinya. Yang keenam, ASI dari ibu yang telah positif HIV atau AIDS. Berikutnya manifestasi klinis. Yang pertama, gejala mayor. 1. Berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan. Yang kedua, diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Yang ketiga, demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan. Selanjutnya, gejala minor. Yang pertama, batuk menetap lebih dari 1 bulan. Yang kedua, adanya Herpes-zoster multisegmental dan hiperzoster berulang. Yang ketiga, Candidase orofaringeal. Dan yang keempat, limfadenopati generalisata. Selanjutnya, patofisiologi. 2 cara penularan HIV adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontak seksual baik secara vagina, oral maupun anal dengan seorang pengidap kontak langsung. Yang kedua, transfusi secara vertikal dan ibu hamil penyikap HIV kepada bayinya melalui plasenta setelah masuk tubuh. Virus menuju kelenjar limfe dan berada dalam sel dendritik. Dalam beberapa hari kemudian terjadi sindrom retroviral akut seperti flu disertai varisnis hebat pada tubuh, timbul respon imun humoral maupun seluler sindrom penghilang 1-3 minggu. Kadar virus tinggi dalam darah diturunkan dalam sistem imun tubuh. Prosesnya berlangsung lama sampai terjadi keseimbangan antara pembentukan virus baru dan upaya eliminasi oleh respon imun. Serokonversi atau perubahan antibodi negatif menjadi positif terjadi 1-3 bulan menjadi infeksi, kemudian akan memasuki tanpa gejala. Perjalanan penyakit dimulai dari mantesa limfotropik. Virus akan menyerang sistem pertahanan tubuh secara perlahan sehingga terjadi keadaan penderita seperti pada keadaan kanker atau pembawa yang mengandung virus tampak sehat tetapi menjadi sumber infeksi pada orang lain. Lendir yang dikeluarkan sangat infeksius atau bersifat menginfeksi sehingga dapat menyebabkan penyakit menuju lubang vagina. Proses infeksi dapat menimbulkan abses infeksi pada bagian seperti kandidiasis vagina yang disebabkan oleh herpes simplex tipe 2. Apabila infeksi tersebut tidak segera diobati, dapat menginfeksi organ lain pada serviks disebut cervicitis, peradangan tuba fallopi disebut salpingitis baik lokal atau menyebar ke ovarium pelvis inflamatori, vena pelvis atau jaringan penghubung sel pelvis. Selanjutnya ada pathway. HIV disebabkan karena transfusi darah jarum suntik. Lalu HIV masuk ke dalam tubuh mengakibatkan menyerang sistem imun atau sel darah putih. Selanjutnya imun menurun dan mengakibatkan AIDS.
HIV juga dapat disebabkan karena ASI, transmisi dari ibu dan anak, lalu hubungan seksual, dan didapatkan diagnosa risiko infeksi, diagnosa hipertensi, diagnosa kekurangan volume cairan, dan diagnosa intoleransi aktivitas. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Yang pertama, gambaran umum, ditemukan pasien tampak lemah. Yang kedua, kesadaran pasien, kompos mentis kooperatif sampai terjadi penurunan tingkat kesadaran, apatis, somnolens, stupor, bahkan koma. Yang ketiga, vital sign, ada tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu. Yang keempat, BB biasanya mengalami penurunan bahkan hingga 10%. Tinggi badan biasanya tidak mengalami peningkatan atau tinggi badan tetap. Yang kelima, kepala biasanya ditemukan kulit kepala kering karena dermatitis seborreica. Yang keenam, mata biasanya ditemukan konjungtiva anemis, sklera tidak ikterik, pupil isokor, refleks pupil terganggu. Yang ketujuh, hidung biasanya ditemukan adanya pernafasan, cuping hidung. Selanjutnya yang ke-8 ada gigi dan mulut, biasanya ditemukan ulserasi dan adanya bercak-bercak putih seperti krim yang menunjukkan kandidiasi. Yang ke-9 leher, kaku kuduk, penyebab kelainan neurologik karena infeksi jamur Cryptococcus neoformans. Biasanya ada pembesaran kelenjar getah bening. Yang ke-10 jantung, biasanya tidak ditemukan kelainan. Yang ke-11 paru-paru, biasanya terdapat nyeri dada. Terdapat retraksi dinding dada pada pasien AIDS yang disertai dengan TB, nafas pendek atau kusmaul, sesak nafas atau dyspnea. Yang ke-12 abdomen, biasanya terdengar bising usus yang hiperaktif. Yang ke-13 kulit, biasanya ditemukan turgor kulit jelek, terdapat tanda-tanda lesi atau lesi sarkoma kaposi. Yang ke-14 ekstremitas, ada ekstremitas atas dan bawah, biasanya terjadi kelemahan otot, tonus otot menurun atau akral dingin. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama, konfirmasi diagnosa dilakukan dengan uji antibodi antigen virus struktural. Hasil positif palsu dan negatif palsu jarang terjadi. Yang kedua, untuk transmisi vertikal, antibodi HIV positif, antibodi HIV negatif sitologi tidak berguna dan RNA HIV harus diperiksa diagnos berdasarkan pada amplifikasi asam nukleat. Yang ketiga, untuk memantau proses penyakit, viral load atau VL dan hitung DC4 diperiksa secara teratur setiap 1-12 minggu. Yang keempat, ELISA atau enzim linked immunosorbent assay. Metode yang digunakan mengatakan diagnosis HIV dengan sensitivitasnya yang tinggi, yaitu sebesar 99,6 sampai 100%. Biasanya tes ini memberikan hasil positif 2-3 bulan setelah infeksi. Yang kelima, PCR polymerase chain reaction. Selanjutnya pengkajian. Yang pertama, pengkajian ada identitas klien meliputi nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, status kawin, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat, diagnosa medis, nomor MR. Yang kedua, keluhan umum dapat ditemukan pada pasien AIDS dengan manifestasi respiratori, ditemukan keluhan utama sesak nafas atau keluhan utama lainnya yang ditemukan pada pasien HIV. Yang ketiga, riwayat kesehatan sekarang dapat ditemukan keluhan yang biasanya disampaikan pada pasien HIV AIDS adalah pasien akan mengeluh sesak nafas atau dyspnea dan keluhan lainnya. Yang keempat, riwayat kesehatan dahulu, biasanya pasien pernah dirawat karena penyakit yang sama, adanya riwayat penggunaan narkotika suntik, hubungan seks bebas atau berhubungan seks dengan penderita HIV AIDS, terkena cairan tubuh penderita HIV AIDS. Yang kelima, riwayat kesehatan keluarga, biasanya pada pasien HIV AIDS adanya anggota keluarga yang menderita penyakit HIV AIDS. Pengkajian yang kedua, pola aktivitas sehari-hari atau ADL. Yang pertama, pola persepsi, biasanya pada pasien HIV AIDS akan mengalami perubahan atau gangguan pada personal hygiene-nya.
Yang kedua, pola nutrisi. Biasanya pasien dengan HIV/AIDS mengalami penurunan nafsu makan, mual muntah, nyeri menelan, dan juga pasien akan mengalami penurunan BB yang cukup drastis dalam waktu singkat. Yang ketiga, pola eliminasi. Biasanya pasien mengalami diare, feses encer, disertai lendir berdarah. Yang keempat, pola istirahat dan tidur. Biasanya pasien dengan HIV/AIDS pola istirahat dan tidur mengalami gangguan karena adanya gejala seperti demam dan keringat pada malam hari yang berulang. Yang kelima, pola aktivitas dan latihan. Biasanya pada pasien HIV/AIDS aktivitas dan latihan mengalami perubahan karena depresi terkait penyakitnya ataupun karena kondisi tubuh yang lemah. Yang keenam, pola persepsi dan konsep diri. Yang ketujuh, pola sensori kognitif. Pada pasien HIV/AIDS biasanya mengalami penurunan pengecapan dan gangguan penglihatan. Selanjutnya, pola hubungan peran. Biasanya pada pasien HIV/AIDS akan terjadi perubahan peran yang dapat mengganggu hubungan interpersonal, yaitu pasien merasa malu atau harga diri rendah. Selanjutnya, pola penanggulangan stres. Pada pasien HIV/AIDS biasanya pasien akan mengalami cemas, gelisah, dan depresi karena penyakit yang dideritanya. Selanjutnya, pola reproduksi seksual. Pada pasien HIV/AIDS pola reproduksi seksualitasnya terganggu karena penyebab utama penularan penyakit adalah melalui hubungan seksual. Yang selanjutnya, pola tata nilai dan kepercayaan. Pada pasien HIV/AIDS, tata nilai keyakinan pasien awalnya akan berubah karena mereka menganggap hal menimpa mereka sebagai balasan akan perbuatan mereka. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Yang pertama, resiko infeksi berdasarkan imunosupresi. Yang kedua, hipertensi berdasarkan penyakit. Yang ketiga, kekurangan volume cairan berdasarkan asupan cairan kurang. Yang keempat, diagnosa intoleransi aktivitas berdasarkan kelemahan. Selanjutnya ada intervensi keperawatan. Yang diagnosa yang pertama, resiko infeksi berdasarkan imunosupresi. Tujuannya kontrol resiko proses infeksi. Yang pertama, melakukan imunosupresi yang direkomendasikan. Yang kedua, menggunakan fasilitas kesehatan sesuai dengan kesehatan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor resiko. Intervensinya kontrol infeksi. Yang pertama, tingkatkan intake nutrisi. Anjurkan untuk selalu menjaga kebersihan seperti mencuci tangan dengan tepat. Yang ketiga, anjurkan pasien dan anggota keluarga mengenal bagaimana menghindar infeksi. Selanjutnya, intervensi yang kedua, diagnosa hipertensi berdasarkan penyakit. Tujuannya kontrol resiko hipertensi. Yang pertama, mencari informasi terkait hipotermia. Yang kedua, mengidentifikasi faktor resiko hipotermia. Yang ketiga, memonitor perubahan status kesehatan. Intervensinya perawatan demam, pantau suhu dan tanda-tanda vital. Yang kedua, monitor warna kulit dan suhu. Yang ketiga, berobat. Yang keempat, dorong konsumsi. Yang kelima, berikan oksigen. Diagnosa yang ketiga, kekurangan volume cairan berdasarkan asupan cairan. Tujuannya keseimbangan cairan. Yang pertama, keseimbangan intake dan output selama 24 jam. Yang kedua, tekanan darah. Yang ketiga, denyut nadi normal. Intervensinya manajemen elektrolit atau cairan. Yang pertama, monitor TTV yang sesuai. Yang kedua, siapkan pasien untuk dianalisis. Yang ketiga, konsultasikan dengan dokter jika ada tanda dan gejala ketidakseimbangan cairan atau elektrolit menetap. Diagnosa yang keempat, intoleransi aktivitas berdasarkan kelemahan. Tujuannya tingkat kelelahan. Yang pertama, kualitas istirahat, kualitas tidur. Yang ketiga, kegiatan sehari-hari atau ADL. Intervensinya manajemen berat badan. Yang pertama, dorong pasien untuk mengkonsumsi air yang cukup. Yang kedua, bantu pasien membuat perencanaan makanan yang seimbang dari konsisten dengan jumlah energi yang disesuaikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.